lagi di pelajaran kimia. Sekarang kita akan membahas mengenai hukum dasar kimia. Let's get it! Here we go. Nah, di sini ada 5 hukum dasar kimia. Yang pertama ada hukum Lavoisier, kemudian hukum Proust, hukum Dalton, hukum Gay-Lussac, dan hipotesis Avogadro. Sekarang kita masuk ke hukum Lavoisier ya. Dapat dilihat di sini, terdapat reaksi antara elemen A dan elemen B menghasilkan elemen C. Jika dilihat, elemen A dan B ini bergabung menghasilkan elemen C. Maka, hukum konservasi massa menurut Lavoisier ini, massa tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan dalam reaksi kimia. Jika ingin membuat susu coklat, maka kita akan mencampurkan susu, gula, dan serbuk coklatnya. Maka, massa yang digunakan sebelum dan sesudah kita membuat susu coklat ini akan sama besarnya, karena dalam reaksi kimia, massa itu tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Setelah melihat cuplikan berikut, sekarang ternyata ada contoh soalnya nih. Massa gas NO memiliki Mr30 dan O2 memiliki Mr32 yang diperlukan untuk menghasilkan 69 gram NO2 dengan Mr49 masing-masing adalah, yang pertama kali kita lakukan adalah menyetarakan persamaan reaksi. NO plus O2 menjadi NO2. Nah, kemudian kita mencari mol dari NO2-nya. Karena apa NO2-nya? Karena dia diketahui gram dan mr-nya. Jadi 69 dibagi 46. Setelah kita mendapatkan mol dari NO2, maka kita dapat menghitung massa dari NO dan O2O dengan cara mengkalikan mol NO dikalikan mr-nya yang sudah diketahui melalui perbandingan mol-mol dari NO, O2, dan NO2. Sekarang kita masuk ke hukum Proust ya. Dapat dilihat di sini, terdapat koefisien A bereaksi dengan koefisien B, menghasilkan campuran C. Nah, di sini terlihat koefisien A-nya itu adalah 2 dan koefisien B-nya itu adalah 3, menghasilkan suatu campuran yaitu campuran C. Kita misalkan adalah amoniak. Amoniak terurai menjadi nitrogen dan oksigen. Nah, kita misalkan masanya adalah 17 massa amoniaknya, maka 14 gram itu nitrogen dan 3 gramnya itu oksigen. Nah, maka perbandingannya 14 banding 3. Jika komposisinya itu masanya berbeda, maka akan tetap perbandingannya 14 banding 3 untuk amoniak. Kenapa nama perbandingannya ini tetap? Karena perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa ini selalu tetap, sehingga dapat dihitung persentase unsur-unsur dalam senyawa tersebut. Persentase ini berdasarkan pada perbandingan jumlah atom relatif atau AR dengan massa molekul relatif atau MR. Di sini ada contoh soal tentang hukum Proust nih. Soalnya adalah rumus molekul urea adalah CONH2 2 kali. Tentukan masing-masing unsur dalam 12 gram urea. MR dari urea adalah 60. Nah, kita kan sudah tahu nih massa ureanya 12 gram. Maka untuk menghitung massa C, rumusnya adalah ARC per MR dari urea dikalikan massa urea. Kemudian untuk massa N itu kita lihat N-nya di sini 2 kali, jadi dikali 2 kali ARN per MR urea dikalikan massa urea. Kemudian untuk O kita lihat O-nya di sini ada 1. Oh, oke, ada 1, berarti ARO dikali 1 per MR dari urea dikalikan massa urea, hasilnya sekian. Dan H, kita lihat H di sini ada 2 dikali 2 jadinya 4 dikali AR H per MR urea dikalikan massa urea menghasilkan tersebut. Nah, massa dari unsur-unsur tersebut kita tuliskan melalui perbandingannya, kemudian diperkecil menjadi lebih sederhana sehingga mendapatkan perbandingan yang bulat. Sekarang kita masuk ke hukum Dalton ya. Jika ada 2 jenis unsur bergabung membuat lebih dari satu senyawa dan massa salah satu unsur tersebut adalah tetap, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Ini merupakan pernyataan dari hukum Dalton. Di sini ada contoh soal dari hukum Dalton. Agar kita lebih memahami hukum Dalton, yuk kita bacakan soalnya dan kerjakan
Nitrogen dan oksigen dapat membentuk dua macam senyawa. Dalam 30 gram senyawa 1 terdapat 16 gram oksigen, sedangkan 44 gram senyawa 2 mengandung 28 gram nitrogen. Tunjukkan bahwa kedua senyawa tersebut memenuhi hukum Dalton. Yang pertama kita lakukan adalah membuat tabel. Pada senyawa pertama diketahui massa oksigennya 16 dan total massa senyawanya adalah 30. Jadi untuk mengetahui massa nitrogennya 30 dikurangi 16. Kemudian untuk senyawa kedua diketahui massa nitrogennya 28 dan total massanya adalah 40 gram senyawa. Kemudian, maka untuk mengetahui massa oksigen 44 dikurangi 28. Nah, kemudian lihat mana yang sama. Nah, dapat kita ketahui yang sama adalah oksigen, yaitu 16. Maka, massa nitrogen pada senyawa 1 dibagi massa nitrogen pada senyawa 2. Kemudian dapatlah perbandingannya bilangan bulat yang sederhana. Sekarang kita masuk ke hukum Gay-Lussac ya. Gay-Lussac melakukan penelitian terhadap volume gas dalam suatu reaksi kimia yang menyatakan bahwa perubahan volume gas ini dipengaruhi oleh suhu dan tekanan, sehingga beliau menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas yang hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana, baik ketika itu konstan pada suhu dan tekanan yang rendah maupun sebaliknya, dengan catatan pada suhu dan tekanan yang sama. Here we go. Di sini ada contoh soal lagi nih mengenai hukum Gay-Lussac. Yuk kita kerjakan agar lebih memahami mengenai hukum Gay-Lussac ini. Sebanyak 100 liter gas X terurai menjadi 50 liter gas Y dan 75 liter gas Z. Tentukan perbandingan volume gas yang terlibat. Yang pertama kali kita lakukan adalah menuliskan persamaan reaksinya. Gas X menjadi gas Y plus gas Z. Kemudian tuliskan tuh bagian-bagian liternya. Setelah itu kita sederhanakan, maka didapatlah perbandingan antara gas X, gas Z, dan gas Y. Sekarang yang terakhir nih, kita masuk ke hipotesis Avogadro. Nah, dapat terlihat di sini terdapat dua tabung reaksi. Pada tabung reaksi pertama dimasukkan 0,1 mol ais dan pada tabungan reaksi kedua dimasukkan 0,2 mol ais. Kemudian, ais itu pada suhu ruangan menjadi gas dan tekanannya menjadi sama dengan tekanan atmosfer. Volume pada tabung 2 ini 2 kali lebih besar daripada tabung 1. Maka dapat terlihat jika memiliki volume yang banyak maka akan memiliki jumlah molekul yang banyak pula. Terakhir dari hukum dasar kimia adalah hipotesis Avogadro. Nah, di sini muncul contoh soal lagi nih agar kita lebih memahami mengenai hipotesis Avogadro. Bila metana yang dibakar 3 liter, berapa liter gas oksigen yang diperlukan dan berapa liter gas CO2 dan H2O yang dihasilkan jika semua volume diukur pada suhu dan tekanan yang tetap. Yang pertama kali kita lakukan adalah menuliskan persamaan reaksinya dan menyetarakannya. Setelah itu lihat perbandingan volume antara masing-masing senyawanya. Nah, setelah itu maka dihitunglah volume dari masing-masing senyawa ini. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like. Dah.